Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dan teman-teman semuanya pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anugrah Putri, Muhammad Latif, Randi Ramadhani, saya sendiri Natasha Safadila, Berila Yuni, dan Wiyandra Durah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait ketaatan kepada hukum. Pembacaan hasil diskusi yang pertama akan dimulai oleh Muhammad Latif. Kepada Muhammad Latif dipersilahkan. Baiklah, moderator. Sebagai makhluk sosial yang bersifat dusun politikon, manusia tidak terlepas dari yang namanya pertentangan. Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam masyarakat, sehingga rentan menimbulkan suatu konflik. Apalagi dalam suatu negara yang bersifat heterogen, konflik sangat rentan terjadi. Oleh karena itu, hukum sebagai aturan tata kehidupan antar manusia sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Hukum ditandai dengan adanya perintah dan juga larangan yang bersifat memaksa atau wajib untuk ditaati oleh semua orang dalam masyarakat. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif. Yang menjadi permasalahan ialah adanya segelintir orang yang menciderai, melanggar, bahkan memanipulasi fungsi dari hukum tersebut. Demi tujuan dan kepentingan yang egois, mereka adalah melanggar hukum yang ada. Orang-orang seperti itu dapat diidentifikasi sebagai orang-orang yang menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada dalam masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak taat terhadap hukum. Lalu pengertian taat hukum. Sikap taat berarti tunduk atau patuh atas suatu ketentuan atau orang lain. Sikap taat diwujudkan dalam kemauan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dengan demikian, sikap taat terhadap hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang digariskan oleh hukum yang berlaku, dengan memenuhi kewajiban yang dibebankan dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam hukum. Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam 3 jenis, mengutip Kelman dan Pospisi dalam buku Ahmad Ali yang menguat mengenai teori hukum atau legal teori dan teori peradilan atau judicial prudence, termasuk interpretasi undang-undang. Yang pertama itu ada ketaatan bersifat kompliansi. Lalu ada ketaatan yang bersifat identification dan juga ketaatan yang bersifat internalization. Ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subjek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Latif atas penyampaian materinya. Pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiyandra. Kepada Wiyandra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang teori dan aliran penyebab orang taat pada hukum. Menurut Atrex, sebagaimana dikutip oleh Ersoroso, tahun 2002, orang mentaati hukum karena disebabkan sebagai berikut. Yang pertama, orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, setiap orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Yang ketiga, masyarakat menghendakinya. Yang keempat, adanya sanksi sosial. Berdasarkan pendapat di atas tersebut, dapat dikatakan bahwa peraturan hukum memiliki kekuatan untuk berlaku, karena selain dapat dipaksakan keberlakuannya, peraturan hukum itu diterima secara sukarela oleh masyarakat. Persoalan ketaatan terhadap hukum telah menimbulkan berbagai teori dan aliran pendapat atau mazhab-mazhab dalam ilmu pengetahuan hukum. Berikut ini akan dibahas tentang alasan-alasan mengapa setiap manusia taat pada hukum. Dalam pengetahuan ilmu hukum dikenal mazhab-mazhab yang dapat menjawab pertanyaan tentang alasan mengapa harus taat pada hukum.
Yang pertama, mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam merupakan ajaran hukum yang menitik beratkan pada rasio atau akal yang melihat keadilan sebagai suatu hal yang mutlak. Penganut ajaran atau mazhab hukum alam antara lain Plato, Aristoteles, Aquino, Hugo de Groot, dan lain-lain. Yang kedua, mazhab sejarah. Sebagai reaksi terhadap para pemuja hukum alam di Eropa, timbul suatu aliran baru yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Selig yang terkenal dengan bukunya Vom Brut und Seite für Gesetzbuch. Von Selig berpendapat bahwa hukum itu harus dipandang sebagaimana suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani sesuatu bangsa. Selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Yang ketiga, teori teokrasi. Teori tentang hukum alam yang telah dijelaskan di atas merupakan bagian dari filsafat hukum yang bertujuan menemukan jawaban atas pertanyaan, dari manakah asalnya hukum dan mengapa kita harus tunduk pada hukum. Baik, terima kasih kepada Wiandra atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya karena beberapa teman saya berhalangan hadir. Teori selanjutnya yaitu mengenai teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Renaissance, timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu adalah akal atau rasio manusia atau aliran rasionalisme. Menurut aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan, tapi dari rakyatnya. Pada abad pertengahan diajarkan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari suatu perjanjian antara raja dengan rakyatnya yang menaklukkan dirinya kepada raja itu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian itu. Selanjutnya ada teori kedaulatan rakyat. Pada abad ke-19, teori perjanjian masyarakat ini ditentang oleh teori yang mengatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati ialah karena negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara atau negara itu mempunyai kekuatan atau power yang tidak terbatas. Selanjutnya yakni teori kedaulatan hukum. Krabe menentang teori kedaulatan negara. Beliau mengajarkan bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan. Menurut Krabe, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari terbanyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang tidak dapat mengikat. Peraturan perundangan yang demikian bukanlah hukum, walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan. Selanjutnya yakni azas keseimbangan. Cronenberg, murid dari Krabe, berusaha mencari dalil yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang. Cronenberg membela ajaran Krabe bahwa kesadaran hukum orang itu menjadi sumber hukum. Menurut Cronenberg, hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata atau real. Dari hasil diskusi kami ini, maka diperoleh kesimpulan bahwasanya dengan demikian sikap taat terhadap hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang digariskan oleh hukum yang berlaku dengan memenuhi kewajiban yang dibebankan dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam hukum. Di dalam kenyataannya, ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Tidak demikian dengan ketaatan sosial. Ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan, maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakiman. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan dan diskusi atau hal yang perlu didiskusikan, maka kami mempersilahkan teman-teman semua untuk menyampaikannya di WhatsApp group. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.